Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Pembenihan Ikan Mas Sripinus Carpio secara alami. Di sini saya Rizal Aditya Pratama sebagai moderator. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama 4 rekan saya, yaitu Ahmad Amarudin, Luji Afrinasari, Sabila Putri, dan Septiani. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Reluji Afrinasari. Kepada Saudari Reluji Afrinasari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Reluji Afrinasari, NPM 2742084. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu teknik pembenihan ikan mas. Pendahuluan. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi yang memiliki nilai ekonomis yang penting. Menurut Supriyanto, permintaan untuk ikan mas cukup tinggi. Jumlah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dapat mencapai 50 ton tiap harinya. Jumlah tersebut belum termasuk dari kota lain. Jumlah permintaan komoditas ikan mas diperkirakan meningkat pada kisaran 100 ton tiap harinya. Jumlah tersebut harus diimbangi dengan pemasokan ikan mas secara kontinu. Benih ikan mas yang unggul dalam kualitas dan kuantitas tidak lepas dari peranan kegiatan pembenihan. Latar belakang. Kegiatan pembenihan ini ditujukan untuk mendapat benih secara kontinu yang memenuhi permintaan pasar, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi. Proses pembesaran benih juga memerlukan penanganan yang baik agar benih ikan mas yang dihasilkan dapat tumbuh dengan optimal, sehingga dapat memenuhi standar penjualan. Kegiatan yang dilakukan dalam teknik pembenihan ikan mas secara alami meliputi sarana persiapan kolam, seleksi induk, pemijahan, pemeliharaan telur dan larva, pendederan, pengolahan kualitas air, perhitungan fertilization rate atau VR, existing rate atau HR dan survival rate, serta pengendalian hama dan penyakit. Keterampilan dan pengetahuan tentang teknik pembenihan ikan mas yang baik dapat menunjang keberhasilan dalam usaha tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas ikan mas. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2, yaitu Sabila Putri. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Reluji Afrinasari yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Sabila Putri. Kepada Saudari Sabila Putri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah moderator berikan kepada saya. Saya Sabila Putri selaku pemateri kedua akan menyampaikan tujuan dan juga metodologi pada jurnal yang kami review. Tujuan dari jurnal yang kami review ini ialah untuk mengetahui sifat-sifat umum pada ikan mas atau Cyprinus carpio, mengetahui persiapan pada saat proses teknik pembenihan ikan mas, dan juga alat dan bahan apa saja yang digunakan pada saat pembenihan ikan mas. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Kita mengetahui terlebih dahulu tempat dan juga waktu pelaksanaan penelitian ini. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di unit pelaksanaan teknis pengembangan budidaya air tawar atau biasa disingkat UPT PBAT, Umbulan, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian waktunya dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 sampai 8 Januari 2018. Baik, yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya serta alat apa saja, yaitu ada kolam, ada piring, ada kakaban, ada serok, ada timbangan, serta ada hapa. Pertama, kolam. Kolam ini digunakan untuk pemeliharaan induk yang jelas. Kemudian ada piring. Piring ini digunakan untuk tempat telur setelah perlakuan stripping. Kemudian ada kakaban. Kakaban ini untuk tempat telur setelah pemijahan. Kemudian ada timbangan untuk menimbang berat ikan. Ada serokan untuk menyerok ikan, dan juga ada hapa. Hapa ini untuk apa sih? Hapa ini untuk pelaksanaan proses pemijahan dan juga pemeliharaan larva. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Ahmad Amarudin.
kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih untuk Saudari Sabila Putri. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Amarudin. Kepada Saudara Ahmad Amarudin, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai metode penelitian. Metode karya kerja yang digunakan ini adalah metode deskriptif. Menurut Surya Brata tahun 1993, metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dari suatu kegiatan di daerah tertentu, dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dengan beberapa metode. Dan yang selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah persiapan kolam. Kolam yang digunakan yaitu kolam beton dengan ukuran 15 x 15 meter dan ketinggian 1 meter, dan dengan dasar kolam yaitu dengan menggunakan beton. Persiapan kolam meliputi pembersihan dasar kolam, pencucian kolam, membuang sisa-sisa organisme yang telah mengering. Lalu persiapan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit. Dan yang selanjutnya yaitu adalah seleksi induk. Seleksi induk atau seleksi indukan dibagi menjadi dua tahap, yaitu seleksi berdasarkan jenis kelamin dan seleksi berdasarkan berat badan induk. Seleksi tahap pertama yaitu seleksi berdasarkan jenis kelamin, yaitu dengan cara stripping pada bagian perut ikan. Seleksi tahap kedua yaitu dengan perbandingan berat indukan yang akan dipijakan dengan perbandingan 2:1, artinya 2 kg indukan jantan berbanding dengan 1 kg indukan betina. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad Amarudin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septiani. Kepada Saudari Septiani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Septiani, NPM 207420889. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelepasan induk. Pelepasan induk adalah pelepasan yang sebaiknya dilakukan pada pagi dan siang hari. Karena pada waktu tersebut suhu air kolam cukup rendah. Dan pada pagi dan siang hari dapat mengurangi tingkat stres pada indukan ikan. Selanjutnya, pemijahan. Pemijahan dilakukan secara alami tanpa menambahkan perlakuan apapun. Jadi, tidak menambahkan perlakuan apapun, hanya dengan penambahan waring serta kekebalan sebagai tempat telur untuk melekat. Ikan mas biasanya memijah pada pukul 22.00 sampai 03.00. Proses pemijahan ditandai dengan suara percikan air yang dihasilkan akibat proses pengajaran induk betina dan pejantan. Ketiga, penetasan telur. Setelah telur menetas, substrat tempat menempelnya telur diangkat dan dibersihkan. Telur yang menetas akan menjadi larva dan yang tidak menetas akan berwarna putih, yang artinya telur itu menandakan bahwa telur itu mengalami kematian. Selanjutnya yaitu perawatan larva. Larva adalah fase yang paling kritis dalam budidaya ikan. Pemberian dan perawatan sangat berpengaruh pada pertumbuhan larva. Kemudian pendederan. Pendederan benih ikan selanjutnya dimasukkan ke dalam kolam pendederan atau dimasukkan ke dalam pemberokan pada bangsal panen untuk dijual. Jadi artinya pendederan benih ikan itu harus dimasukkan ke kolam pendederan. Selanjutnya pemanenan. Pemanenan total adalah pemanenan yang dilakukan dengan cara mengeringkan kolam secara total dan mengumpulkan semua bibit ikan yang ada di hitungan secara manual. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Septiani. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknik pembenihan ikan mas Cyprinus carpio di UPT PBAT Umbalan dilakukan secara alami. Indukan ikan mas yang digunakan berasal dari Punten dan Sukabumi dengan menggunakan perbandingan indukan jantan dan betina 2:1.
metode pemberian pakan yaitu bleeding feeding dan didapatkan nilai FR 91,73% dan HR 75% serta SR 30,44%. Kualitas air pada kolam pemeliharaan yaitu suhu 26,58 sampai 31,5 Celcius dan DO 6,23 sampai 10,8 mg per liter serta pH 7,1 sampai 7,36. Permasalahan yang dialami pada kegiatan pembinaan ikan mas secara alami di UPT PBAT Umbalan meliputi ketersediaan induk matang gonak, hama yang menyerang benih, dan keterbatasan tenaga kerja yang menangani masalah pembenihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.